Shalom Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa dan sahabat Yamari MHM di seluruh Indonesia. Perkenankanlah saya pertama-tama mengucapkan selamat memasuki tahun 2022, tahun baru yang penuh pengharapan ini. Saya berdoa kiranya kalian dalam sepanjang tahun diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan jasmani dan rohani, serta perlindungan, penjagaan, dan berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, memang dunia sedang dilanda oleh varian Omikron. Namun kita berdoa semoga Indonesia akan terhindar dan tetap dalam kondisi aman dan sentosa. Namun tentunya kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, dan bagi saudara yang belum divaksin, saya anjurkan segera mendaftarkan diri. Terima kasih. Saudara-saudara, bagi Yamari yang dalam tahun-tahun ini bekerja dengan giat sekalipun dalam masa pandemi, terutama staf Yamari yang dipimpin oleh Bapak Evangelis Michael Bambang, yang didampingi oleh Badan Pengurus Harian, mereka bekerja sama dengan baik sekali. Semoga tahun ini apa yang mereka kerjakan akan jauh lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Saudara-saudara, selama liburan Natal, IOY memang skip 2 kali. Dan hari ini, untuk tahun yang baru ini, baru pertama kali dilakukan, tetapi termasuk di dalam episode yang ke-80, dan khotbah perdananya dilayani oleh hambanya yang setia, Evangelis Michael Bambang. Kita berdoa kiranya Roh Kudus mengurapi hambanya yang setia, sehingga firman Tuhan dengan judul "Sudahkah Yesus ada di rumahku, di rumahmu?" dapat menjadi rema dan berkat bagi para pendengar sekalian. Saya akan membuka IOY ke-80 ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2022 saya ucapkan bagi kita semua yang mengikuti ibadah online yang hari ini dimanapun berada. Kita patut bersyukur buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun 2021. Dan kini kita telah memasuki hari ke-8 di tahun 2022 ini. Kiranya tahun 2022 ini jauh lebih baik dari tahun 2021 yang lalu, dan kita tetap dalam berkat, anugerah, perlindungan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini. Immanuel, Allah beserta kita. Saat ini kita akan datang menghampiri tahta kudusnya dengan membawa pujian, penyembahan kita yang tulus di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yosua 24 ayat 14 dan 15 yang berkata, "Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang berkata, Tuhan Allah hadir. Kita percaya bahwa Tuhan Allah hadir di tempat ini, di hati kita masing-masing, karena Dialah Allah yang paling. Amin. Kami percaya akan hadir bersama. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir, yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan maha surga. Ya, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jadikanlah aku hamba yang sahaja, dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar Kau pandang dalam roh dan kebenaran. Aku padamu, wajah-Mu ku cari, kini dan selamanya, kini dan selamanya, kini dan selamanya. Haleluya. Sebagai ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan, kita mau bersukacita di hadapan Tuhan dengan puji-pujian yang dapat menyukakan hatinya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang berkata, Ku masuki Tuhan. Biarlah kita masuk ke gerbang Tuhan dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian kita menghadapnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka pada kiranya. Ya,
itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Iman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, kan batas semangatku, kan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersurat bagimu, sukacita surga nyata beruni. Katakan terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, kan batas semangatku, kan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata beruni. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, kan batas semangatku, kan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata beruniku. Amin. Sukacita surga nyata penuhi kehidupan kita, karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus-Nya. Amin. Selanjutnya kita akan dengarkan persembahan pujian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar kembaliku.
Rancanganmu penuh damai, amanah, sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan naikkan pujian yang berkata, pertolonganmu begitu ajaib. Pertolongan Tuhan itu begitu ajaib dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Allah jawab hidup.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah pencipta langit bumi laut dengan segala isinya, kepadamu kami datang, kami mohon petunjuk-Mu, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan untuk membukakan rahasia rencana-Mu bagi kami dalam menjalani tahun 2022. Karena kami memang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tapi kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Tahu. Bahkan Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat. Karena itu kami mohon Tuhan berbicaralah kepada kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pemirsa ibadah online Yamari atau IOY ke-80 hari ini, Sabtu 8 Januari 2022 di kanal YouTube yang saya kasihi dan hormati dan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Pertama saya sampaikan ucapan selamat tahun baru 2022. Kiranya di tahun yang baru ini, walau kita menjalani kehidupan yang belum pasti, apa yang akan terjadi, mungkin penuh ujian dan tantangan dalam menjalani tahun 2022, tapi kita harus tetap punya semangat baru, punya gairah baru, punya harapan baru, punya motivasi baru, dan punya tujuan hidup yang baru, yang memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Karena itu tetaplah bersikap optimis dan dinamis, penuh kreativitas, pikiran yang bersih, positive thinking, bukan sebaliknya, bukan pesimis dan bukan bersikap negatif. Khotbah saya awali dengan sebuah pernyataan dari beberapa bangsa-bangsa di dunia, mulai dari negara maju sampai yang masih terbelakang. Bangsa Amerika, masyarakatnya bangga kalau mereka mempunyai saham, surat berharga, atau deposito dan sejenisnya. Orang Jepang bangga dalam memanfaatkan waktu, tidak ada waktu yang terbuang. Misalnya saat dalam perjalanan di dalam kereta api, mereka gunakan untuk membaca buku, majalah, atau via HP. Orang Cina termotivasi untuk bekerja keras, bagaimana cara mendapatkan uang, dan uang. Sebelum berhasil secara finansial, orang-orang Cina hidup sederhana. Orang padang gurun, mereka tidak mengenal apa itu saham, deposito, surat berharga. Mereka juga tidak membutuhkan waktu untuk mengejar sesuatu, karena mereka punya banyak waktu. Mereka juga tidak membutuhkan uang untuk beli apa di padang gurun. Yang mereka butuhkan adalah air, dan air. Mereka membutuhkan air untuk hidup, karena itu mereka butuh air untuk diminum. Bagi orang percaya, orang Kristen, saudara dan saya, apa yang paling kita butuhkan? Apa yang paling berharga bagi kita untuk menjalani kehidupan ini? Yang kita butuhkan adalah firman Tuhan, Alkitab. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Pemazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam 2 Timotius 3, 16-17, Rasul Paulus berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pesan-pesan Tuhan dalam menjalani kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan kita dalam memasuki tahun 2022. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan membaca kitab Injil Markus, pasal 2, ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersilah kabar bahwa ia ada di rumah. Kalimat bahwa ia ada di rumah tolong garis bawahi, karena itu menjadi tema kita. Ayat yang kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara
ia memberitakan firman kepada mereka. Ia memberitakan firman, tolong digarisbawahi. Lalu ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, dikotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap, dan di atasnya sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kalimat dosamu sudah diampuni, tolong digarisbawahi. Ayat yang ke-6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Ayat 9, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Oh saudaraku, demikianlah pengantar pembacaan firman untuk renungan kita di awal tahun 2022. Ada beberapa bagian yang kita dapat pelajari dari peristiwa ini. Yang pertama tadi disebutkan, intinya adalah bahwa Yesus ada di rumah. Nah, kata ada di rumah ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Rumah bisa berarti hati kita, bisa berarti di pikiran kita, bisa juga di keluarga kita, bisa juga di kantor kita, dan seterusnya. Yesus ada di rumah. Karena itu, betapa pentingnya menghadirkan Tuhan di rumah kita. Betapa pentingnya menghadirkan Tuhan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Tuhan hadir, itu yang kita butuhkan. Ya. Natal baru saja kita lewati. Tuhan datang ke dunia menyelamatkan manusia berdosa. Dia hadir ke dunia sehingga semua orang yang berdosa, semua orang yang ada di dunia ini menjadi percaya, dan akhirnya dia diampuni dosanya dan menerima hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, tekanan utama saya di awal tahun ini, bagaimana menghadirkan Tuhan di rumah kita. Kalau Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita, wah, luar biasa. Yang pertama, ya dari pembacaan tadi, ada firman Tuhan yang diberitakan. Ya, firman Tuhan yang diberitakan, firman Tuhan yang disampaikan. Ini menjadi pedoman, ini menjadi dasar dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2022. Ya, dengan firman Tuhan. Jadi ada pemberitaan firman, itu yang harus kita syukuri. Kalau Yesus hadir, pasti dia akan berfirman, pasti dia akan mengajar, dia pasti akan menyampaikan isi hatinya, menyampaikan kehendaknya, tentu lewat pembacaan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya harapkan kita sedikit paham, ya, memahami betapa pentingnya menghadirkan Tuhan di dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pikiran kita, juga dalam pekerjaan kita. Ini hal yang sangat-sangat penting. Selanjutnya, kalau
Dalam peristiwa itu Bapak Ibu perhatikan, ketika Yesus sedang mengajar, ya, banyak orang mendengarkan firman, datang 4 orang sedang menggotong orang yang lumpuh. Ini satu usaha yang bagus, ya, menolong sesama yang sedang membutuhkan pertolongan. Maka 4 orang ini menggotong orang yang lumpuh. Saya dapat bayangkan ketika 4 orang berjalan, mereka tuh harus sehati, harus sejalan, ya, tidak ada yang lebih cepat atau yang lebih lambat, harus sama-sama, ya. Nah, sampai di depan pintu ternyata penuh orang sehingga sulit untuk masuk. Lalu 4 orang ini berunding tentunya bagaimana supaya bisa membawa orang lumpuh ini di hadapan Yesus. Lalu mereka punya ide, kita naik ke atas atap, kita buka atapnya, lalu kita akan turunkan orang itu, orang yang lumpuh ini. Dan betul saudaraku apa yang terjadi. Ya, 4 orang ini berusaha naik ke atas, ya, atap itu dibuka, lalu dengan tali diturunkanlah orang lumpuh dan tepat turun di depan hadapan Yesus, ya. Tepat di depan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ketika Yesus melihat orang-orang ini, ya, yang membawa orang yang lumpuh, wah, Tuhan memuji, ya. Lalu ada kalimat yang penting, ya, bahwa hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, jadi di dalam kehidupan kita tidak tahu siapa yang memang membutuhkan pertolongan, tapi pasti ada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, menghadapi pergumulan. Nah, kita juga perlu memikirkan mereka untuk menolong mereka supaya mereka mengenal Tuhan. Mereka juga mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya, seperti yang dialami oleh orang lumpuh ini. Lalu ada kalimat yang sangat bagus, yang indah, ya, kalau Yesus hadir, maka di situ ada pengampunan dosa. Ya, ini indah, ya, bagi kita semua yang percaya. Bukan saja kita diampuni dosa kita, tapi kita juga belajar mengampuni dosa orang lain. Ya, kita saling mengampuni, itu ajaran Yesus, ya, kasih. Kita saling mengasihi, kita saling mengampuni, ya, sehingga kita menjadi keluarga yang penuh damai dan sukacita. Bapak Ibu Saudara, kita saksikan bagaimana orang yang lumpuh, dia sudah mengalami pengampunan. Lalu yang terakhir kita lihat, Yesus mendemonstrasikan kuasanya di hadapan orang-orang yang mengejek, di hadapan orang-orang yang menghina, di hadapan orang-orang yang tidak percaya. Kukatakan kepadamu, orang lumpuh, ya, untuk kemuliaan Tuhan, aku katakan, bangun dan berjalanlah. Lalu orang lumpuh itu bangun dan dia berjalan. Oh saudaraku, ini satu mujizat, ya, mujizat Tuhan yang luar biasa, anugerah Tuhan. Nah, disitulah ada kemuliaan Allah turun. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, kita mengalami sendiri betapa indahnya, ya, Tuhan menuntun kita, karena di dalamnya ada firman yang memandu kita. Di dalamnya kita bisa menolong sesama, ya. Lalu di dalamnya ada pengampunan dosa, ada pengampunan, kita saling mengerti, saling mengampuni. Tapi lebih daripada itu ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa, ketika menjalani hidup tahun 2021 yang lalu, ya, apakah betul-betul kita happy-happy saja, tidak ada masalah apapun, atau justru penuh dengan masalah pergumulan karena situasi pandemi, ya. Mungkin kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita kenal baik, orang-orang yang dekat dengan kita, orang sama-sama pernah melayani. Tapi Tuhan memanggil dengan cara lewat pandemi COVID ini. Tapi itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih ada, ya, pelayanan kita juga masih ada, usaha kita masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, karena itu saya pesan Bapak Ibu Saudara, yang harus kita hindari. Apa yang harus kita hindari? Yang pertama, jangan menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Ya, seperti 4 orang tadi,
menggotong orang lumpuh, tapi orang-orang lain itu mau masuk aja dia nggak buka pintu, ya, dia menghalangi karena dia juga sepertinya butuh gitu ya. Dia semua butuh, tapi tidak memberi kesempatan orang lain untuk masuk. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan, dalam usaha pemberitaan Injil, ya, dalam kabaran Injil ini, kita harus doakan supaya semua penghalang itu bisa disingkirkan. Ya, terus terang kita banyak menghadapi tantangan dan ujian. Tapi sesungguhnya kalau kita punya motivasi sungguh-sungguh untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, kita tidak akan mundur. Ya, jangan menghalangi orang untuk dekat dengan Tuhan. Kita harus mendorong mereka, kita memotivasi mereka supaya semua orang dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Lalu yang berikut, ya, apalagi kepada Tuhan. Kita belajar positive thinking. Ini nggak gampang, saudaraku. Kita perlu terus belajar dan belajar. Belajar mengolah dan menata pikiran kita supaya kita tetap lurus, ya, tetap baik. Ya, karena itu seperti firman Tuhan, ya, Paulus katakan apa yang baik, yang indah, yang mulia itu yang harus kamu pikirkan. Dan itu yang perlu kita terus belajar dan belajar. Ya, tentunya dasarnya adalah firman Tuhan. Jangan berpikir negatif kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik, ya. Tuhan itu amat baik. Karena itu janganlah kita merasa Tuhan jauh dari kita. Mungkin bukan Tuhan yang jauh, tapi kita yang jauh dari Tuhan. Karena ada sebab-sebab penghalang yang kita lakukan. Nah, Tuhan ingin kita harus dekat dengan Tuhan, supaya kita mengalami kasih-Nya, kita mengalami rangkulan, mengalami jamahan, mengalami lawatan, dan sentuhan Tuhan yang indah. Lalu yang berikutnya, yang harus kita hindari adalah jangan tidak percaya, ya, tapi belajarlah percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah, kalimat ini memang mudah diucapkan, tapi sesungguhnya tidak mudah untuk dilakukan. Jangan tidak percaya, kita harus belajar percaya. Bapak Ibu ingat peristiwa yang terjadi dengan Lazarus. Lazarus yang sudah meninggal, ya, 4 hari dikubur. Justru Tuhan berkata kepada murid-murid, tapi juga Tuhan berkata kepada Marta dan Maria supaya belajar percaya. Dan ketika mereka betul-betul belajar percaya, mereka melihat kemuliaan Allah. Ya, bagi Marta dan Maria itu kemuliaan Allah adalah Lazarus saudaranya yang meninggal itu bangkit, saudaraku. Ya, itu satu sukacita yang luar biasa. Lazarus bangkit. Nah, sebetulnya banyak hal dalam menjalani kehidupan ini yang mana kita juga harus terus bersandar kepada Tuhan, karena banyak hal yang sudah tidak mungkin bisa bangkit, ya, baik dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam kehidupan ekonomi, baik dalam usaha maupun juga dalam pelayanan. Ya, seringkali kita terkendala dengan berbagai hal sehingga tidak jalan, ya, sehingga macet, sehingga berhenti. Nah, disinilah ditantang, apakah kita mau belajar percaya? Tapi syaratnya juga adalah belajar mempercayakan diri. Nah, ini belajar mempercayakan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya semua logika kita harus taruh, ya, kita serahkan kepada Tuhan. Kita belajar mempercayakan diri kepada Tuhan. Seperti Paulus bilang, ya, bahwa hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudaraku, kalau disaksikan banyak sekali, ya, peristiwa yang dialami oleh kami, ya, di Yamari terutama, dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Tapi modalnya adalah kita harus belajar percaya. Ya, percaya, tapi itu harus dinyatakan dengan doa. Maka ada istilah yang saya selalu gunakan adalah kita pakai ilmu dengkologi. Dengkologi, berlutut berdoa, saudaraku. Apapun pergumulan kita, masalah kita, tahun depan, tahun 2020, ya, dan seterusnya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi bersama dengan Tuhan, kita tetap optimis, ya. Kita tetap yakin bahwa kemenangan demi kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang, itu akan menjadi bagian kita, orang yang percaya kepadanya. Haleluya.
Nah, saudaraku, saya tidak panjang lebar lagi untuk menyampaikan hal apa yang perlu. Sesuai dengan pesan Tuhan hari ini, kiranya Tuhan menolong kita mengawali tahun 2022 dengan penuh keyakinan akan kedaulatan Tuhan, akan kemuliaan dan anugerah Tuhan yang berlaku atas hidup kita. Nah, saudaraku, saya sampaikan ada gambar yang bagus ya, Bapak Ibu perhatikan. Ini menunjukkan gambar hati manusia. Nah, gambar hati manusia ini yang pertama itu ada hati, lalu ada kursi di tengah, itu adalah tahta. Ya, ini orang tidak ada salibnya di situ ya. Jadi ini betul-betul manusia umum ya, secara umum atau orang duniawi. Ya, dia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ada juga hati yang kedua ya. Hati yang kedua ini adalah ada hati, ada tahta yang bertata di situ. Tapi di situ ada A-nya yang duduk di situ. Nah, salibnya Kristus itu ada di bawahnya. Ya, artinya apa? Yang bertahta di hati itu adalah akunya kita sendiri. Kristus ada di bawah. Nah, ini kalau boleh bilang dengan jujur ya, banyak orang Kristen seperti ini. Udah percaya kepada Tuhan, ya, mengaku Yesus sebagai juru selamat. Tapi yang memerintah hidupnya adalah dirinya sendiri. Ya, bukan Kristus yang memerintah, tapi dirinya sendiri. Dengan kata lain menjadi orang yang egois, bahkan menjadi orang yang egosentris. Karena itu kita perlu minta pengampunan Tuhan, kita minta jamahan Tuhan supaya hidup kita dirubah ya. Lalu hati yang ketiga, nah ini menjadi hidup yang baru. Hati ya, dalam hati itu ada tahta. Nah, yang duduk di kursi itu adalah Kristus, salib. Dan aku kita ini ada di bawahnya. Kita tunduk di bawah kaki Tuhan. Dan itu harusnya terjadi dalam hidup kita hari lepas hari. Itu cara menghadirkan Tuhan yang benar adalah seperti itu. Ya, Tuhan adalah juru selamat kita yang duduk di tata hati kita. Nah, kita duduk di bawah ya. Kita tunduk kepada pemerintahnya, apa yang Tuhan katakan kita turuti, kita taati, kita lakukan. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi di masa 2022 ini mari kita belajar untuk tunduk di hadapan Tuhan. Kita menempatkan Tuhan di tempat yang benar dalam hidup kita. Ya, di hati kita yang utama. Ada Kristus yang berdiam di situ, Kristus yang memerintah di situ. Kita duduk di bawahnya, ya. Kita tunduk kepada pemerintahannya. Oh, saudaraku, kalau hal ini terjadi, ini menjadi indah. Apapun tantangannya, Tuhan akan bela, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan buka jalan bagi kita. Saya sampaikan ayat terakhir bagi Bapak Ibu untuk kita renungkan sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan pada saat ini. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut atau gemetar kepada mereka. Karena Tuhan Allahmu bersamamu. Ia tidak akan membiarkanmu atau meninggalkanmu. Oh, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan janji yang indah untuk kita semua. Sepanjang tahun 2022 kita kuatkan hati dan meneguhkan hati. Ya, kita tidak perlu takut dan gemetar karena Tuhan Allah kita bersama kita. Ia tidak akan membiarkan kita atau meninggalkan kita. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang bertata di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu yang memandu dan menuntun kami dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru 2022. Bersyukur atas janji-Mu, karena itu kami terus belajar menempatkan di tempat yang tepat kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Kami ingin Tuhan ambil alih seluruh hidup kami. Mari Tuhan bertatalah dalam hati kami. Ampuni kalau ada hal yang Kau tidak berkenan. Ampuni dosa-dosa kami yang Kau tidak berkenan, yang masih kami lakukan. Karena itu Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Dan kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami boleh menjadi manusia yang baru karena Kristus yang bertata di hati kami. Kristus yang memerintah hidup kami. Kristus yang bekerja di dalam hidup kami.
Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa ini ya Tuhan. Berkati setiap saudaraku yang menyaksikan program ini, dimanapun berada, apapun masalah pergumulan dihadapi, Tuhan mampu dan sanggup menolong mereka. Karena itu Tuhan berkati segala usaha pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, juga pekerjaan yang mereka lakukan dari hari lepas hari. Kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan uraian firman Tuhan dengan tema Sudahkah Yesus hadir dalam rumahmu? Disampaikan Evangelis Michael Bambang Suwono dari Jakarta. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Yayasan Marturia Immanuel. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada hambanya Evangelis Michael Bambang Suwono atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak dan seluruh keluarga. Terima kasih juga untuk trio Yamari yang telah mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. IOY berikutnya yang ke-81, hari Sabtu 15 Januari 2022. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Yusuf Gunawan. Beliau adalah pengawas Yamari Jakarta. Bapak, Ibu, saudara-saudari para pemirsa, sekarang diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di nomor di bawah ini, BCA 39100 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk anugerah Tuhan dan atas kerja keras pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19, sehingga kasus positif dan kasus kematian akibat COVID-19 sudah menurun. Kita doakan agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 dengan nama Omikron. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak, Ibu, saudara-saudari supaya tetap waspada dan selalu melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, bagi Bapak Ibu yang belum vaksin, segeralah ikut vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang butuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon di bawah ini, yaitu 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya mari kita menyanyikan sebuah lagu, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah.
Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur ke hadapan hadirat-Mu karena Bapa telah memakai semua tim dalam ibadah online Yamari Nasional ini sebagai ibadah perdana Yayasan Marturia Immanuel atau Yamari Sabtu 8 Januari 2022, secara khusus untuk Bapak Pendeta Michael Bambang Suwono yang menyampaikan firman Tuhan dengan tema "Sudahkah Yesus hadir di rumahmu?" Kiranya firman Tuhan yang ditaburkan menjadi berkat bagi seluruh pemirsa yang mendengarnya, dan berlimpahlah berkat Tuhan bagi Bapak Pendeta Michael Bambang Suwono dalam hidup, keluarga, dan pelayanan, juga bagi trio Yamari yang telah mempersembahkan pujian. Allah Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh pelayan ibadah dan pelayan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari Nasional ke-81 Sabtu 15 Januari 2022, ibadah Temu Kangen Nasional Yamari ke-11 Senin 17 Januari 2022, dan ibadah Yamari Prayer Kamis 20 Januari 2022. Roh Kudus yang memampukan hamba-hamba-Mu untuk dapat mempersembahkan yang terbaik dalam seluruh pelayanan mereka, agar menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang bersama beribadah. Demikian juga seluruh pengurus Yamari Samarinda dalam mempersiapkan ibadah Temu Kangen Nasional ke-11, agar seluruh pelayanan Yamari di bulan Januari 2022 hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati persiapan rapat perdana Badan Pengurus Lengkap Yamari yang akan dilaksanakan pada Senin 24 Januari 2022 via Zoom. Kiranya semua program pelayanan yang akan dicanangkan di tahun 2022 dapat disepakati bersama sesuai dengan bimbingan Roh Kudus saja, yang akhirnya seluruh pelayanan Yamari menjadi berkat bagi seluruh mitra dan sahabat Yamari. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk pemirsa yang sampai di tahun 2022 ini masih berada dalam lingkaran persoalan antara suami, istri, orang tua, dan anak. Demikian juga yang belum mendapatkan pekerjaan, maupun mereka yang masih dirundung penderitaan karena sakit. Ya Tuhan, berikanlah jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi mereka, dan berikan ketabahan iman dalam menanti pertolongan Tuhan, dan tetap optimis dalam menjalani kehidupan di tahun 2022 ini, sebab jawaban Tuhan selalu tepat pada waktu sesuai kehendak Tuhan bagi mereka semua. Allah Bapa di surga, secara khusus pada saat ini, khusus kami berdoa untuk Bapak Ongko Prawiro yang mengalami penyakit paru-paru dan berada di ruang ICU Adi Husada, Saudara Feby Setiono atau Saudara Siang-Siang yang terpapar COVID-19 di Amerika dan sedang menjalani karantina, Bapak Herman di Jakarta karena ginjal yang tidak berfungsi, Baby Yeremia di Singapura yang akan menjalani cangkok tulang sumsum, Bapak Wirianto yang sedang berobat di Kuala Lumpur, Malaysia, Ibu Yuliana Karerihara di Waingapu dengan tumor dan kista dalam rahim, dan Bapak Fridan Tadu di Atambua yang mengalami pembengkakan di setiap sendi tangan dan kakinya karena asam urat. Juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing saat ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah penyembuh dan penolong yang sejati, kami berdoa kiranya Tuhan jamah mereka, jamah dan sembuhkan mereka di dalam kuasa nama-Mu dan di dalam kuasa darah Yesus, mentahirkan mereka dari setiap penyakit dan apapun penderitaan yang lain yang mereka hadapi. Tuhan juga memberkati setiap obat yang diminum. Demikian juga para medis yang merawat mereka masing-masing. Anugerah Tuhan
selalu baru bagi setiap mereka yang menderita sakit. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, mari kita menyanyikan sebuah pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara. Mulai saat ini, bulan Januari 2022, bahkan sepanjang tahun 2022, menyertai saudara semua. Amin.